Anak-anak yang terkasih, kita semua diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikan masing-masing. Bahkan dikatakan manusia itu adalah citra Allah yang mulia. Apa itu citra Allah? Mari kita mulai pelajaran ini ya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Sekarang mari kita ambil sikap doa yang baik. Dan marilah kita memejamkan mata kita mohon bantuan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan-Mu itu dalam pelajaran ini. Semoga kami semakin menyadari akan cinta-Mu dan mampu menjaga juga mensyukurinya sebagai anugerah terindah di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Perkenalkan Bapak Andreas dan untuk sekarang, untuk kelas 4 ini, pelajaran agama bersama dengan Bapak ya. Oke, anak-anak, seperti apa yang tadi telah Bapak sampaikan, bahwa pelajaran agama kali ini kita akan belajar tentang manusia sebagai citra Allah. Bapak ingin mengajak kalian untuk langsung mencoba melihat dan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Bunyinya begini. Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas apa yang ada di bumi." Kemudian dilanjutkan ayat 27. "Dan menurut gambarnya, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan." Oke, anak-anak, sekarang mari kita lihat diri kita saat ini. Mungkin di sini ada yang seperti Bapak ya, artinya sebagai laki-laki, tapi Bapak yakin ada juga di sini anak-anak perempuan. Nah, anak-anak menjadi anak laki-laki ataupun menjadi anak perempuan itu sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita harus bersyukur loh ya. Jangan ada yang merasa, ya kok saya jadi perempuan sih? Atau mungkin jangan-jangan, ya kok saya sebagai laki-laki? Tujuannya mungkin jangan-jangan ada yang merasa, saya kan pengen jadi perempuan Pak supaya bisa main boneka. Atau mungkin yang anak perempuan, saya pengen jadi laki-laki Pak supaya saya bisa main mobil-mobilan misalkan. Enggak, jangan berpikir begitu. Kita harus bersyukur. Nah, maka kalau tadi Bapak mengatakan bahwa manusia itu adalah citra Allah, artinya apa sih anak-anak? Artinya adalah bahwa kita ini telah diciptakan Allah secara sempurna. Bahkan kita dikatakan serupa, mirip dengan Allah. Dan ini buktinya. Coba ya, perhatikan. 1, kita bisa berpikir. Maaf. Bener nggak? Bener kan? Iya. Yang kedua, kita bisa berkreasi. Kata lainnya adalah menciptakan sesuatu. Kita memiliki hati untuk mencintai, dan kita diberi kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Maka tidak salah kalau Tuhan akhirnya memberi kita tugas. Tugasnya adalah supaya kita menjaga dan melestarikan bumi. Ya, ini ada di ayat 27. Anak-anak, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan alam? Kalau kalian butuh waktu berpikir, kalian bisa pencet layarnya untuk di pause ya, lalu kalian berpikir. Nah, ketemu jawabannya? Baik, anak-anak, benar banget bahwa kita bisa melakukan hal yang sederhana. Ini contohnya,
Di rumah kita bisa menghemat air, kita bisa menghemat listrik, kita membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian di rumah sebagai tanda bahwa kita itu peduli terhadap alam dan kita ikut melestarikan alam. Tapi kamu jangan berpikir bahwa tindakan kamu ini kecil ya. Jangan. Pakaian tisu dan masih banyak yang lain yang bisa kita bahwa tindakan kebaikan sekecil apapun itu kalau terus dilakukan berulang-ulang itu akan membawa kebaikan bersama yang lebih besar. Karena kebaikan itu tidak datang dari sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang kecil. Ya, anak-anak semua, Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi, bukan menyakiti. Memang benar bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Fisiknya berbeda, kebiasaannya berbeda, tugasnya berbeda, dan masih ada banyak yang lain. Namun sekali lagi jangan sampai perbedaan itu diperdebatkan untuk mencari tahu siapa yang lebih hebat. Laki-laki dan perempuan sama-sama hebat. Perbedaan yang ada antara anak laki-laki, anak perempuan, sengaja Tuhan berikan supaya kita itu saling melengkapi. Coba contoh yang paling nyata, Bapak minta anak-anak melihat di rumah deh. Coba perhatikan di rumah. Biasanya pekerjaan yang berkaitan dengan tenaga, siapa yang lebih dominan? Siapa yang lebih biasa melakukan pekerjaan yang dengan menggunakan tenaga besar? Laki-laki bukan? Dan sekarang coba perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kerapian. Siapa yang lebih dominan? Perempuan kan? Nah, anak-anak, inilah contoh saling melengkapi yang nyata itu. Ini sama persis seperti apa yang disabdakan Tuhan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Siapa penolong yang sepadan itu? Dia adalah perempuan, atau kalau dalam kitab Kejadian dikenal dengan nama Hawa. Anak-anak yang terkasih, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan keduanya telah dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati, Allah mengasihi kita semua. Maka sekarang tugas kita adalah menyebarluaskan kasih Allah itu kepada sesama kita seperti yang telah Allah ajarkan kepada kita. Praktekkan ya, buktikan kasih itu kepada orang di sekitarmu. Nah, anak-anak, sebagai tugas, silahkan anak-anak tulis pertanyaan berikut ini. Kalian bisa lihat di layar ini, anak-anak. Tulis di buku tulis agama kalian. Kalian boleh menggunakan buku tulis agama kelas 3. Kalau masih ada halaman yang kosong, pakai saja. Kalau seandainya mama papa sudah menyiapkan buku tulis yang baru, kalian boleh menggunakan buku tulis yang baru. Baik ya anak-anak, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, demikian anak-anak pelajaran agama kali ini. Oh iya, kalau ada yang bertanya, Pak, jawabannya bagaimana? Kita tahu itu benar atau salah bagaimana? Kamu jangan khawatir anak-anak, karena minggu depan kita akan bertemu lagi pada pelajaran ini dan Bapak akan memberikan kunci jawabannya. Maka kalian tidak perlu setelah kalian menulis kemudian kalian foto, kalau kamu kirimkan lagi ke Bapak, tidak usah. Ini hanya latihan dan nanti anak-anak cocokkan dengan jawaban yang minggu depan akan Bapak perlihatkan dalam video ini. Tetap semangat anak-anak, rajin berdoa, ora et labora, dan senantiasa jaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah. Sekian dari Bapak, damai Tuhan menyertai kita. Adios.